Perbanyaklah sholawat, kata Kanjeng Nabi, karena aku tahu siapa dari kalian nanti yang ahli sholawat dan yang nggak sholawat itu saya tahu betul. Sehingga saya pun nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang saya kenal. Di dalam kitab Arba'in Nawawi, pertama kali Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengarang hadis yang pertama kali ditulis beliau adalah tentang niat. Maka yang terpenting dari ini semuanya adalah agar amal kita diterima oleh Allah tulus. Semuanya apa kira-kira yang harus kita lakukan? Pertama adalah niat, Ibu ya. Niat. Yang pertama adalah lintaskan niat karena Allah. Kita mencari sesuatu itu bukan ridho manusia, bukan. Tapi kita mencari sesuatu itu adalah kita pengen yang lihat amal kita itu adalah Allah. Sehingga apa? Kalau sudah yang melihat itu Allah, maka semua akan melaksanakan tugasnya dengan amanah. Contoh, dokter, kalau dia adalah takut kepada Allah, dia akan amanah. Sehingga dengan jalan dokternya, dia masuk surga paling cepat mengalahkan yang lainnya. Polisi, jika polisi adalah kenal Allah, maka dia akan menegakkan hukum sebaik-baiknya. Apapun profesinya, kalau karena Allah, kita dilihat oleh Allah, kita melakukan karena Allah, karena amanah dari Allah, semua akan dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga apa? Ketika Imam Khalifatul Rasulillah, ketika Khalifah Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Umar, di dalam riwayat Sayyidina Utsman juga ditanya, wahai Khalifah, kalau engkau meninggal esok hari, kira-kira kamu mau nambah tidak pahala apa amalan-amalan? Apa dijawabnya? Tidak. Seandainya pun saya meninggal saat ini, ya saya ibadah ya seperti yang kemarin. Tidak akan saya ubah posisinya. Kenapa? Saya sudah melaksanakan perintah Allah dengan amanah. Semuanya sudah maksimal mungkin. Sehingga apa di sini? Karena niat yang baik. Karena kita merasa dilihat oleh Allah. Kita dimonitor terus 24 jam oleh Allah. Maka hamba tersebut akan melaksanakan sebaik-baiknya. Kalau sudah melaksanakan sebaik-baiknya, maka itulah yang namanya ikhlas di dalam beramal. Baik, itu adalah salah satu cara. Adapun nih apa selain itu bagaimana? Kita perbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi. Kita memperbanyak salawat di sini adalah apa? Karena dengan Nabi Muhammad inilah yang menjadikan sesuatu itu cepat dikabul oleh Allah. Dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum Kanjeng Nabi diutus oleh Allah di dalam doanya, orang Yahudi dan Nasrani itu ketika berdoa sebelum ratusan tahun Kanjeng Nabi lahir itu sudah membawa Nabi akhir zaman di dalam doanya. Tuhan, berkat Nabi akhir zaman, mudahkan saya di dalam berjuang. Mudah di dalam perjuangannya. Mereka belum mengimani Kanjeng Nabi, tidak yakin. Hanya yakin bahwasanya Nabi akhir zaman ini hebat. Itu aja yang mereka iman. Tuhan, saya mau perang, tolong dengan berkat Nabi akhir zaman menangkan saya di dalam peperangan kami. Menang perangnya. Kenapa? Nabi akhir zaman atau Nabi Muhammad ini adalah luar biasa. Makanya ayo kita semuanya, kita perbanyak sholawat. Kenapa? Sholawat inilah yang menjadikan kita nanti di saat amal sudah nggak cukup, sholat yang bolong-bolong nggak cukup buat tiket masuk surga, dosa yang begitu banyaknya sehingga nggak kuat untuk kita menjadikan ahli surga. Kasarnya amal kita ini kalau dibelikan karcis itu nggak cukup. Harapan kita apa? Harapan kita kalau sudah meninggal itu kita nggak ada di sana kok, top up pahala tidak ada, atau kiriman pahala tidak ada, kecuali memang pahala-pahala yang kita sudah persiapkan investasinya. Contoh sedekah yang tidak akan terputus walaupun kita meninggal, ilmu yang bermanfaat, atau meninggalkan anak soleh, itu yang kita harapkan. Tapi selebih dari itu semuanya tidak ada yang bisa kita harapkan. Apa yang kita harapkan kalau sudah semuanya mentok? Satu, yang kita harapkan nanti di saat sholat sudah nggak cukup. Kita ngerasa, ya Allah, saya sholat itu kadang masih mikir dapur, saya sholat itu masih mikir cicilan, saya sholat itu masih mikir tanggungan, saya sholat itu adalah masih mikirin gaji. Artinya apa? Sholatnya kadang masih banyak bolongnya. Otomatis apa? Kurang untuk masuk surga tiketnya. Harapan kita adalah apa? Harapan kita adalah syafaat Kanjeng Nabi. Bagaimana kita mendapatkan syafaat? Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan, perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sholawat, kata Kanjeng Nabi, karena aku tahu
siapa dari kalian nanti yang ahli sholawat dan yang nggak sholawat itu saya tahu betul. Sehingga saya pun nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang saya kenal. Terus apakah untuk dikenal Kanjeng Nabi kita harus ketemu? Oh bukan. Kanjeng Nabi mengenal kita dari sholawat kita. Semakin sering kita bersolawat, maka semakin sering sholawat kita ini disampaikan oleh malaikat kepada Kanjeng Nabi. Dan disitulah tak kenal mata tak sayang, maka karena kita sering bersolawat, maka Kanjeng Nabi menjadi kenal. Sehingga di saat nanti kita butuh benar-benar pertolongan, Kanjeng Nabi tahu betul siapa yang saya kenal, siapa yang tidak. Siapa yang saya bagi-bagi, siapa yang tidak. Siapa yang saya kasih syafaat, siapa yang tidak. Kenapa? Gak mungkin Nabi tiba-tiba ngasih sembarangan, dikasih sholawat, dikasih syafaat langsung masuk surga ujuk-ujuk. Atau tiba-tiba gak kenal langsung dikasih. Oh bukan. Pasti yang dipilih oleh Allah. Makanya ayo semuanya, kita berbanyak sholawat dengan harapan nanti ketika kita butuh, maka Kanjeng Nabi lah yang akan membantu kita di saat amal kita sudah gak cukup untuk tiket masuk surga. Jadi itu Ibu ya, semoga yang sedikit ini adalah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.